jumpa lagi di Sisi Baik. Tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Abu Abdallah Muhammad, Ibnu Abdallah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ibrahim Al-Lawati, Ibnu Battuta, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Battuta, lahir di Tangier, Maroko, pada tanggal 25 Februari 1304. Ia besar dalam keluarga keturunan suku Lawata. Semasa di Maroko, Ibnu Battuta serta beberapa keluarga dekatnya mendapat pendidikan ilmu hukum, meskipun kota Tangier bukanlah pusat kebudayaan dan pendidikan waktu itu. Namun, Tangier tetap punya keluarga-keluarga cendekiawan dan guru besar bagi para putra keluarga kaya dari kalangan pedagang dan tuan tanah. Pada tahun 1325, ketika berusia 21 tahun, Ibnu Battuta meninggalkan kampung halamannya, menuju Mekah, untuk menunaikan ibadah haji, serta untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Aku memulai perjalanan itu sendirian, tanpa ada rekan musafir yang menemani perjalanan, atau karavan pedagang tempat aku bisa menemukan keceriaan, kata Ibnu Battuta, menggambarkan kisah awal mula perjalanannya. Namun, dalam diriku bersemayam gejolak dan hasrat luar biasa, yang mendorongku untuk terus berjalan, menuju Tanah Suci, tulisnya dalam catatan kisah perjalanannya. Pada awal perjalanan, Ibnu Battuta mengendarai kudanya sendirian. Ketika sampai di daerah Afrika Utara, dia bertemu dengan rombongan lain, yang juga akan menunaikan haji. Dalam perjalanan menuju Mekah, dia menyempatkan diri singgah sejenak di Mesir, untuk mempelajari hukum Islam, dan untuk menjelajahi kota Alexandria serta Kairo, yang dia sebut sebagai kota yang indah dan megah. Ibnu Battuta kemudian meneruskan perjalanan ke Mekah, dan menunaikan ibadah haji. Perjalanannya bisa saja berhenti di situ, namun seusai menunaikan haji, Ibnu Battuta justru memutuskan untuk menjelajahi negeri-negeri Muslim yang lain. Ibnu Battuta mengatakan, alasannya mengambil keputusan itu adalah karena dia bermimpi dibawa terbang ke timur oleh seekor burung raksasa, dan ditinggalkan di sana. Seorang cendekiawan kemudian menafsirkan makna mimpi itu kepada Ibnu Battuta, bahwa Ibnu Battuta akan pergi menjelajahi bumi. Setelah memutuskan untuk mengunjungi setiap negeri-negeri yang ditinggali oleh umat Islam, Ibnu Battuta menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perjalanan. Bersama karavan pedagang, dia berkunjung ke Persia dan Irak, lalu mengunjungi wilayah yang kini dikenal sebagai Azerbaijan. Dari sana, dia meneruskan perjalanan ke Mogadishu, lalu meneruskan petualangannya ke Kenya dan Tanzania. Dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Turki, dan akhirnya sampai di Konstantinopel. Di kota itu, Ibnu Battuta menyempatkan diri mengunjungi Hagia Sophia. Setelah beberapa bulan singgah di Konstantinopel, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju India, dan akhirnya tiba di kota Delhi pada tahun 1334. Di sana, Ibnu Battuta mendapat pekerjaan sebagai hakim, di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Tughlaq. Lalu, pada tahun 1341, Sultan mengirimnya ke Cina sebagai utusan. Bersemangat akan tugas itu, Ibnu Battuta segera berangkat bersama karavan yang dipenuhi hadiah untuk negeri tujuan. Meski demikian, perjalanan menuju Cina rupanya tidak mudah. Ibnu Battuta dan rombongan dihadang serangkaian kesulitan dalam perjalanan tersebut. Sempat terdampar di Maladewa cukup lama akibat badai, Ibnu Battuta kemudian meneruskan perjalanan. Dia singgah sejenak di Sri Lanka, kemudian menumpang kapal dagang melalui kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1345, setelah 4 tahun meninggalkan India, Ibnu Battuta akhirnya menginjakkan kaki di daratan Cina, tepatnya di pelabuhan Kuanyo. Setelah menjelajahi Cina, Ibnu Battuta akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Maroko. Dalam perjalanannya tahun 1345, sempat mengganti kapalnya di Sumatera, dan bertemu Sultan Malik Al-Zahir, yang merupakan anak dari Sultan Malikul Saleh, sang pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Ibnu Battuta takjub dengan sosok pemimpin yang saat itu memerintah Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Zahir. Dalam kisah perjalanannya ke Samudra Pasai, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Malik Al-Zahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Sultan Malik Al-Zahir tidak pernah bersikap jumawa. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja, saat menyambut rombongan Ibnu Battuta. Pada tahun 1349, Ibnu Battuta tiba di tempat kelahirannya di Tangier.
Saat itu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga Ibnu Battuta hanya tinggal sejenak di kampung halamannya, sebelum memulai lagi perjalanannya menuju Spanyol. Dari Spanyol, dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Timbuktu, yang berada di wilayah Kekaisaran Mali, di Gurun Sahara. Sepanjang perjalanannya itu, Ibnu Battuta tidak pernah menulis cerita atau pengalaman yang dia alami. Namun, ketika pulang ke Maroko pada 1354, Sultan negeri itu memerintahkannya untuk mengumpulkan kisah perjalanannya selama 29 tahun ke lebih dari 40 negara. Selama setahun berikutnya, Ibnu Battuta menghabiskan waktu mendiktekan perjalanannya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Kisah-kisah perjalanannya itu kemudian ditulis menjadi sebuah buku berjudul Rihlah. Bagi banyak sejarawan, Rihlah menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk mengetahui seperti apa kehidupan pada abad ke-14. Setelah Rihlah selesai ditulis, kisah perjalanan Ibnu Battuta tak lagi terdengar. Dia diyakini bekerja sebagai hakim di Maroko, dan meninggal sekitar tahun 1368. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.